3, 2, 1. Ya. Gimana? Teknis yang disampaikan, kalau saya tidak sosialisasi dengan kemenangan. Memang kami minta tolong dibekali bahwa pendidikan bahwa semuanya yang keluar. Ada perlu media, selamat malam. Alhamdulillah hari ini hari berbahagia ya, karena sesuai dengan jadwalnya kita akan menurunkan seluruh kekuatan anggota legislatif terpilih di koalisi Kim Plus ya, mulai besok dan seterusnya sampai hari pencoblosan. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau semuanya aktif, semuanya mengunjungi kembali basis-basisnya, insya Allah potensi suaranya kan akan sangat luar biasa menurut matematika kan. Karena survei-survei yang terjadi sampai hari ini sebenarnya belum kami gerakan yang namanya jaringan dari anggota legislatif, masih berbentuk yang ringan, media sosial. Nah, mudah-mudahan dengan diturunkannya seluruh anggota legislatif di Kim Plus beserta dengan seluruh jaringannya ya, berbasis data-data dari survei, mana yang kuat, mana yang lemah didua kalikan, yang kuat dipertahankan. Insya Allah mudah-mudahan konsisten bisa tembus selalu di atas 50%, kira-kira begitu. Nah, programnya ada setengahnya sesuai dengan arahan Pak Ariza dan kami, sesuai isu pilkada gubernur, ada setengahnya kreasi dan cara masing-masing yang mungkin di wilayah tertentu berbeda kreativitasnya dan efektivitasnya dibandingkan kampanye di wilayah yang lain. Ya. Kelihatannya mulai minggu ini akan ramai gerakan kegiatan di seluruh Jakarta. Nah, saya kira itu utamanya ya, mudah-mudahan peningkatan elektoral bisa kita luaskan karena hasil surveinya kan memang undecided-nya itu masih rentang 15-20%. Nah, kita kejar ke sana. Kita tahu ada RW-RW yang kuat, kita menang, ada RW-RW kita lemah, nanti kita atur secara data. Saya kira secara umum itu. Silakan, ada pertanyaan. Tadi ada dibahas nggak wilayah-wilayah mana aja yang akan difokuskan atau yang pemilihnya masih rendah untuk Ridho sendiri? Ya, jadi sudah disampaikan sebagian oleh saya. Tiap dari total 2.744 itu nggak merata ininya isunya. Jadi kita fokus ke RW-RW yang besar penduduknya ya. Nah, di situ dikuatkan, didua kalikan kehadiran APK, aktivitas dan lain-lain. Boleh disebutkan di antaranya mungkin kan wilayah mana? Rahasia hidup. Itu kan kalau dibaca lawan, nanti lawan mengunjungi daerah yang saya sebutkan. Maaf. Boleh tanggapannya karena di daerah Jakarta Utara dan Timur itu ada beberapa alat peraga kampanye punyanya Ridho yang dirusak tuh. Nah, ya, itu, bagaimana tanggapan? pertama itu fenomena selalu ada di seluruh Indonesia. Tidak ada calon yang disukai 100%. Tidak ada calon juga yang dibenci 100%. Tapi kalau tidak suka tidak usah merusak. Ya. Cukup tidak memilih aja di TPS. Kan gitu ya. Jadi saya himbau semoga tidak ada pengerusakan karena itu melanggar hukum. Karena itu kan properti orang lain. Jadi kalau tidak suka tidak perlu sampai merusak. Nah, tadi ada tindak lanjut dari ini bahwasanya tim Ridho juga melaporkan ke Bawaslu Jakarta terkait adanya. Ya itu kan formalitasnya ya. Tapi sebagai paslon saya hanya menghimbau kalau tidak mau memilih tidak suka silahkan. Tapi jangan sampai merusak ya. Kan kasihan yang udah nyablon, udah masang. Mereka juga warga Jakarta yang ingin Jakarta nyaman. Kang, ini kan selain ini arah Jarum Jam. Selain 91 Alek, ini partai-partai politik juga punya basis kekuatan di Jakarta. Ya. Ini apakah juga ini nggak hanya Alek ya. Yang
hampir jadi Alex juga kita kerahkan. Karena dia suara juga ribu-ribu tapi kan nggak menang kira-kira. Nah itu juga semangatnya kita dorong juga. Kedua, partai-partai yang juga tidak masuk parlemen juga kan bagian dari rombongan Tim Plus juga ketokohannya luar biasa. Intinya poinnya hari ini itu adalah konsolidasi partai-partai politik di luar puluhan relawan-relawan yang sebenarnya juga bergerak. Gabungan ini dengan itu saya kira akan luar biasa. Kang, ini kan Ridho mau bikin Jakarta layak huni, tapi nyatanya masih ada 20% yang belum layak. Ini langkah-langkahnya akan seperti apa? Ya, salah satu pesan dari Pak JK, pesan dari Pak Sutioso, utamanya Pak Prabowo, Kang, tolong beresin kekumuhan, okay? Which is mungkin hanya si 20% yang Anda sebutkan. Nanti programnya banyak lah ya. Salah satunya memang ada dana hibah renovasi rumah. Kalau zaman Gubernur Jawa Barat, saya ngasih 20 jutaan per rumah. Dari bilik jadi tembok, dari jelek jadi bagus. Jakarta mungkin lebih mahal, angkanya sedang dihitung, tapi program itu pasti ada. Ya, bedanya mungkin kalau di kampung saya dulu selantai, kalau di sini mungkin tanah mahal kita naik 2 lantai. Jadi program kekumuhan itu nggak selalu jadi rusun ya, tolong dicatat ya. Ada yang menjadi rusun di wilayah yang sudah siap, ada yang dibaguskan, dimanusiawikan, dilayak hunikan. Ya debat kalau nggak salah hari Sabtu sudah latihan ya, saya dan Pak Sus juga ada briefnya. Tantangan debat itu kan gini, ingin idenya banyak disampaikan tapi waktunya pendek. Jadi kami sebenarnya bukan soal idenya, berlatih public speaking, nggak terlalu tegang, bikin ceria, tapi waktunya pendek. Gimana caranya? Jadi kami juga lagi latihan banyak berpantun, salah satunya biar debatnya nggak terlalu tegang. KPU baru saja mengumumkan dana kampanye Kang RK paling besar di antara paslon yang lain senilai 1 miliar. Dan KPK juga memberikan peringatan kalau makin besar dana kampanye makin besar pula risiko jadi penyalahgunaan. Dan jumlah tim ses Kang RK sampai 600 orang. Bagaimana Kang RK memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana kampanye yang besar ini, Kang? Ya, justru kalau kami kecil kelihatan tidak logis kan. Kenapa besar? Karena pasukannya besar. Dari tim ses saja berapa lembar ya. Jadi kami ingin sejujur-jujurnya aja ya, dengan dana ini. Kami ada SOP yang sangat ketat ya oleh Pak Riza, Pak Sekretaris, Pak Asri. Bagaimana cara kita mengontrol laporan, kita akan sangat-sangat asas. Mohon atensinya juga. Kang, punten Hampura, ini soal Hampura, ya. di X ramai Kang. Nah ini kan tidak sesuai dengan kampanye riang gembira yang digaungkan oleh KPU, apalagi menyangkut masalah pribadi gitu ya Kang. Akan ada himbauan nggak sih Kang atau pesan terhadap orang-orang agar kampanyenya itu apa? Maksudnya yang nyerang saya? Iya. Iya gini deh, simpulan ini bahasanya gini ya. Boleh ngebully saya sesuka hati boleh, oke? Programnya politik tidak setuju, wah boleh, tapi jangan keurusan keluarga itu aja, apalagi anak saya dengan situasi. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, nggak bisa. Jadi saya amit-amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Saya mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan kebab itulah, jadi itu terlalu Kang, terkait pembahasan tadi sempat dibahas juga kan dalam berbagai survei kan disebutkan kalau salah satu kunci kemenangan di pilkada adalah merebut anak abah atau pendukung Anies. Tadi sempat dibahas juga nggak, dan ada juga yang menganggap kalau sekarang pendukung Anies ini beririsan dengan pemilih PKS, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Suswono gimana menarik kembali para pemilih PKS. Iya, kita sudah berkomunikasi pada kantong-kantong yang dulu sebetulnya kan mereka juga bersama PKS waktu itu kan. Artinya sangat mudah untuk kita berkomunikasi. Dan setelah kita tatap muka, berdialog, rata-rata sekarang menjadi pendukung berat ya untuk pasangan itu. Jadi insya Allah lambat laun karena kesalahpahaman saja, miskomunikasi. Dan setelah kita bertatap muka ternyata clear semuanya. Ya. Jadi insya Allah mereka nanti akan menjadi pendukung Ridho. Oke, saya dulu setelah ini selesai silakan ke Pak Riza ya. Saya kira itu ya kawan-kawan, cukup luar biasa. Mohon doanya kami diberi
kesehatan ya, karena masih ada 7 minggu lagi menuju hari kemenangan. Terima kasih, hatur nuhun, selamat malam. Cukup kan Mas? Nggak perlu lagi kan? Cukup ya? Pak Rija. Apa-apa? Kalau strategi utama untuk memenangkan Ini Pak. Dulu kalian mau foto? Last day. Terakhir, Pak. Terakhir. Peluk dong. Peluk dong. jadinya mana Pak Jan? Peluk dong, Farhan, peluk dong. Bisa gitu kan? Ada tambahan cukup kan? Iya, hebat ya. Pak Rija, tadi saat berkumpul dengan Alek dan beberapa relawan ya, apa yang diinstruksikan sebagai? Jadi tadi kami bersilaturahmi dengan 91 anggota DPRD yang dari Partai Koalisi Kim Plus. Prinsipnya kami bersinergi positif dengan semua anggota DPRD di DKI Jakarta untuk sama-sama berjuang bersinergi positif untuk memenangkan pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Semua teman-teman DPRD baru saja menjadi caleg, ikut pileg dan membantu pilpres ya, dari 02 dan 01. Insya Allah sinergi positif ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kemenangan pasangan Ridho satu putaran. Semuanya sudah dibagi habis tugasnya, setiap RW dengan masing-masing programnya. Mas, ini kan pasangan Ridho mau mengambil atau menggait suara pendukung Anies. Udah ada rencana belum ketemu Anies kapan? Ya tentu Pak Ridwan Kamil, Mas Dono setiap hari selalu bersilaturahmi dengan semua warga, terlebih mantan gubernur, lebih tokoh-tokoh. Ya. Sudah diatur waktunya, Bangnya sudah ketemu, Bang Poko sudah ketemu, termasuk juga bisa ketemu sama Mas Anies dan Bang Ahok juga. Ya. Insya Allah. Jadi kami apa? Tadi kan Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan kalau misalkan caleg-caleg ini akan dikerahkan untuk memberikan kampanye di setiap masing-masing dapilnya dan juga akan diberikan alat peraga kampanye. Nah ini bagaimana skemanya Pak? Apakah dari setiap partai masing-masing atau dari Ridwan Kamil Suswono yang akan memberikan? Iya, tentu banyak cara ya. Kami dari pasangan Ridho akan memberikan alat peraga, petunjuk, panduan apa yang dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Tentu masing-masing partai juga punya program masing-masing dalam rangka membantu kemenangan pasangan Ridho. Dari masing-masing caleg juga punya cara masing-masing bagaimana memenangkan pasangan Ridho. Mereka sudah berhasil menjadi anggota dewan, tentu punya cara yang masing-masing. Mereka bekerja di dapil masing-masing, di RW sesuai dengan basisnya masing-masing. Apalagi? Cukup ya? Persiapan debat tadi disampaikan oleh Bang Ridwan, semua program baik, semua program banyak, tapi waktunya terbatas. Jadi tantangannya ada sejauh mana kepiawaian kecerdasan memanfaatkan waktu yang singkat untuk dapat menyampaikan program yang baik-baik dan banyak tersebut. Ya, itu saya kira. Ini kan salah satu program yang digaungkan sama pasangan itu dapat 200 juta per RW. Gimana memastikan bahwa anggaran itu malah tidak dikorupsi dan disalahgunakan? Jadi anggaran yang diprogramkan 200 juta per RW per tahun itu nanti dianggarkan, kemudian disampaikan. Tentu nanti ada forum RW sendiri. Forum RW itu terdiri dari pengurus RW, pengurus RT, ada lagi Posyandu, Jumantik, Dasa Wisma, LMK, semua. Bahkan Karang Taruna, ya, kalau perlu perkumpulan pangkalan ojek di situ, semua komunitas yang ada terlibat bersama-sama untuk nanti berdiskusi, berdialog, memutuskan program apa yang akan dilaksanakan di tahun pertama sampai dengan tahun 5 di masing-masing
RW. Seperti sampaikan Pak Gubernur, apakah uangnya akan digunakan untuk membersihkan lingkungannya dari sampah, mengelola sampah, apa digunakan untuk mengurangi genangan air di situ, menangani banjir, apakah uangnya nanti untuk mempercantik dengan membangun taman dan sebagainya, apakah nanti untuk membantu umpamanya kesehatan, program pendidikan, umpamanya kuliner, ya. Ibu-ibu nanti kalau udah bersih, sampahnya udah nggak ada, udah indah, mungkin bikin kegiatan seni budaya, kemudian juga mau meningkatkan ekonomi, bikin warung, ibu-ibu dan sebagainya, silahkan. Semuanya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat yang berhimpun di RW tersebut. Insya Allah ini akan menjadi program yang luar biasa dan generasi muda dilibatkan, mudah-mudahan nggak tawuran lagi karena sibuk berdiskusi, berdialog dan juga melaksanakan program di masing-masing RW. Cukup ya? Terima kasih. Wassalamualaikum.